Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas tentang pembahasan soal KSOMDM kategori SMP atau Kompetisi Sains Online Nasional Denpasar Mengajar kategori SMP bagian yang kedua. Tapi sebelum Bapak ulas, silakan Sobat Denpasar Mengajar like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan ingat nyalakan loncengnya agar Sobat Denpasar Mengajar selalu mendapat informasi terkini dari channel Denpasar Mengajar. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung ke soal nomor 26. Bapak baca ya soalnya ya. Made mengukur suhu suatu benda ketika menggunakan termometer Celcius. Suhu yang diperoleh adalah sebesar X derajat Celcius. Ketika menggunakan termometer Fahrenheit, suhu yang diperoleh adalah 2X derajat Fahrenheit. Nilai X adalah pilihannya yang pertama 200, yang ke B 180, C 160, D 140. Oke, Bapak langsung bahas ya soal ini. Oke, yang pertama kalau kita lihat ya, dari soal kita harus membandingkan antara Celcius dengan Fahrenheit. Oke. Jadi kita harus bandingkan ya, perbandingan derajat Celcius berbanding derajat Fahrenheit. Bagaimana caranya? Kita bandingkan seperti ini Sobat. Derajat Celcius per, ya, hati-hati dengan perbandingan derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit dikurang 32. Iya. Dikurang 32 sama dengan berapa? Perbandingannya adalah 5/9. Ingat, Fahrenheitnya nanti dikurang 32 ya. Kemudian dalam soal diketahui bahwa derajat Celciusnya adalah X. Kemudian Fahrenheitnya adalah 2X. Jadi 2X kurang 32 derajat sama dengan 5/9. Oke, kita kali silang aja. Jadi di sini jadi 9X sama dengan 5 kali 2X min 32 derajat. Jadi di sini nanti 9X sama dengan 5 kali 2X itu jadi 10X. Ya, dikurangi 5 kali 32 derajat adalah 160 derajat. Jadi di sini kita bisa 9X kurang 10X sama dengan minus 160 derajat. Jadi min X sama dengan minus 160 derajat, sehingga X sama dengan 160 derajat. Dari pilihan yang ada, jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian Sobat Denpasar Mengajar untuk pembahasan soal nomor 26. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Made memanaskan air dari suhu 2 derajat Celcius ke 7 derajat Celcius. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah: yang nomor A, massa jenis mula-mula meningkat kemudian berkurang. B, massa jenisnya mula-mula berkurang kemudian meningkat. C, massa jenisnya selalu tetap sama. Yang D, massa jenisnya selalu berkurang. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, untuk membahasnya coba perhatikan grafik yang Bapak sudah gambar di papan. Jadi grafik ini adalah grafik anomali air ya. Pada suhu 4 derajat Celcius, air mempunyai volume minimum ya.
Dan ingat juga rumus dari massa jenis. Rho sama dengan massa dibagi volume. Dan ingat, massa suatu benda selalu tetap. Oke, kita bahas dulu. Kalau kita lihat dari suhu 2 derajat sampai 4 derajat Celcius, volume air menyusut atau berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah akibatnya rho meningkat. Akibatnya rho meningkat. Selanjutnya, dari suhu 4 derajat sampai 7 derajat Celcius, volume air meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya rho menurun atau berkurang. Sehingga dari pilihan yang ada, maka jawabannya adalah A. Massa jenisnya mula-mula meningkat, rho-nya mula-mula meningkat, kemudian massa jenisnya berkurang atau rho-nya menurun atau berkurang. Demikian pembahasan untuk nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 28 ya. Made menuangkan air teh panas ke sebuah cangkir. Massa air teh adalah 20 gram. Suhu awal air teh adalah T. Massa cangkir 190 gram dan suhu awal cangkir adalah 20 derajat Celcius. Jika setelah air teh dituangkan ke dalam cangkir, suhunya menjadi 36 derajat Celcius. Dan diketahui panas jenis air teh adalah 8 kali massa jenis cangkir. Maka suhu air teh mula-mula adalah titik-titik derajat Celcius. Pilihan yang ada nomor A 50, B 55, C 65, dan D 75. Oke, kita langsung saja bahas soal nomor 28. Coba perhatikan di papan. Bapak sudah gambar asas Black, Ki lepas dan Ki terima. Dalam asas Black diketahui bahwa Ki lepas itu sama dengan Ki terima. Ki lepas sama dengan Ki terima. Dalam kasus ini, yang melepas adalah air teh. Oke, di sini air teh, suhu awal misalnya T, ya. Kemudian yang menerima adalah cangkir. Suhu awal adalah 20 derajat Celcius, mencapai keseimbangan di suhu 36 derajat Celcius. Nah, dari asas Black, Ki lepas sama dengan Ki terima, kita langsung buat rumusannya menjadi M, ya, M teh dikali C teh dikali delta T teh, massa teh kali kalor jenis teh dikali perubahan suhu teh sama dengan massa cangkir kali kalor jenis cangkir kali perubahan suhu cangkir. Massa teh adalah dalam soal diketahui bahwa 20 gram. Oke, kita tulis 20 gram. C teh adalah 8 kali C cangkir. 8 C cangkir. Perubahan suhunya adalah T dikurangi 36 derajat. Sama dengan
Massa cangkirnya dalam soal diketahui adalah 190 gram. C cangkirnya adalah C cangkir, ya kita misalkan aja. Kemudian perubahan suhunya adalah 36 derajat dikurangi 20 derajat. Oke, kita langsung hitung di sini jadi 20, atau kita coret dulu ya. Coret cangkirnya 20 kali 8 kali T dikurangi 36 derajat sama dengan 190 kali 36 derajat dikurangi 20 derajat adalah 16 derajat. Jadi kalau kita coret, ini coret bisa, berarti di sini dapat 16 kali T dikurangi 36 derajat sama dengan 19 kali 16 derajat. Jadi 16-nya bisa kita coret, jadi T dikurangi 36 derajat sama dengan 19 derajat, sehingga nilai T adalah 19 derajat ditambah 36 derajat, jadi T sama dengan 55 derajat. Dari pilihan yang ada, ternyata 55 derajat ada di pilihan yang B. Oke? Demikian pembahasan soal nomor 28. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29. Sebuah perahu memerlukan waktu 3 sekon untuk bergerak dari puncak ke lembah di gelombang laut. Jika diamati, jarak antara dua puncak gelombang laut tersebut adalah 12 meter. Waktu yang diperlukan oleh gelombang laut untuk mencapai jarak 100 meter adalah titik-titik sekon. Pilihannya A 20, B 30, C 40, D 50. Oke, Bapak sudah gambar gelombang yang terjadi dari perahu ini, ya. Jadi diketahui bahwa untuk mencapai puncak ke lembah itu adalah 3 sekon. Kemudian jarak antara dua puncak adalah 12 meter. Jadi dari P ke Q 12 meter, kemudian dari puncak ke lembah waktunya adalah 3 sekon. Nah, dari soal ini kita dapat ketahui bahwa nilai lambda atau panjang gelombangnya adalah 12 meter. Karena dari P ke Q itu adalah 1 gelombang. Terus berikutnya, waktu 3 sekon ini itu adalah mewakili dari N sama dengan setengah. Ini adalah setengah gelombang. Sehingga untuk mencari periode, periode itu menjadi T per N. Jadi 3 dibagi setengah, hasilnya adalah 6 sekon. Jadi periodenya adalah 6 sekon. Panjang gelombangnya 12 meter, ya. Nah, dari hasil yang kita sudah peroleh panjang gelombang dengan periode, kita bisa mencari kecepatannya atau cepat rambat gelombangnya dengan rumus lambda dibagi periode. Lambdanya adalah 12 meter, periodenya adalah 6 sekon. Jadi cepat rambat gelombang ini adalah 2 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang laut untuk mencapai jarak 100 meter. Jadi rumus cepat rambat biasa gimana? Kecepatan biasa adalah S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak yang diketahui adalah 100 meter. Kecepatannya berapa tadi?
2 meter per sekon. Jadi waktu yang diperlukan menjadi 50 sekon. Dari pilihan yang ada, ternyata 50 sekon ada pada pilihan yang D. Oke, demikian pembahasan Bapak tentang soal nomor 29. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Harmonik ketiga sebuah pipa yang tertutup salah satu ujungnya adalah 735 Hz. Jika cepat rambat bunyi adalah 335 meter per sekon, panjang pipa adalah titik-titik sentimeter. Pilihannya adalah A 11,6, B 22,9, C 34,2, dan D 45,7. Oke, kita bahas untuk soal ini ya berkaitan dengan materi pipa organa tertutup. Jadi Bapak sudah gambarkan pipa organa tertutup, di mana dari gambar ini kita ketahui bahwa L itu sama dengan 1/4 lambda 1 ya. Atau kalau kita rubah rumusannya, lambda satunya panjang gelombang pertama itu menjadi 4 kali L. Oke? Nah, untuk frekuensi, frekuensi pertama kita bisa cari lewat rumusan apa? V dibagi lambda 1. Oke? Atau sama dengan V dibagi 4L. Oke? Nah, khusus untuk pipa organa tertutup, frekuensi ketiga itu rumusnya adalah 3 kali frekuensi pertama. Jadi, 3 kali V dibagi 4L. Nah, karena dalam soal yang dicari panjang pipa atau L, maka kita rubah lagi rumusan ini menjadi apa? L sama dengan ya 3 V dibagi 4 kali F3. Dalam soal diketahui V sama dengan 335 meter per sekon. F3 frekuensi ketiga adalah 735 Hz. Sehingga kalau kita masukkan rumusannya akan menjadi 3 kali 335 dibagi 4 kali 735. Nah, dari hasil hitungan ini akan diperoleh nilai sebesar 0,342 meter. Kalau kita rubah menjadi sentimeter menjadi 34,2 cm. Jadi panjang pipanya adalah 34,2 cm. Pilihan yang ada adalah nomor C. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk nomor 30. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Sebuah lensa tipis, indeks biasnya 3/2. Saat berada di udara dengan indeks bias udara 1, kekuatannya adalah 4 dioptri. Jika diletakkan di air, indeks bias air 4/3, kekuatannya menjadi titik-titik dioptri. Pilihan yang ada nomor A 3/5, B 1, C 5/4, D 5/3. Oke, untuk mengerjakan soal ini ya, kita perlu tahu kekuatan lensa tipis dulu ya. P sama dengan rumus kekuatan lensanya adalah NL per NM dikurangi 1 dikali 1/R1 tambah 1/R2. NL adalah indeks bias lensa, NM adalah indeks bias medium. Oke, dari soal kita akan coba bandingkan ya kekuatan lensa di air dengan lensa di udara. Jadi P air
per P udara. Jadi di sini nanti NL per N air dikurangi 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 dibagi ya NL per N udara kurang 1 kali 1 per R1 tambah 1 per R2. Jadi jari-jari R1 dan R2 ini kita bisa coret ya, karena sama ya. Maka kekuatan di air dengan kekuatan di udara kita bisa tulis seperti ini, jadinya NL per NA dikurangi 1 berbanding NL per NU dikurangi 1. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. NL adalah sebesar tadi berapa? Ya, indeks bias lensanya 3/2. 3/2 dibagi ya, indeks bias airnya adalah 4/3. 4/3 dikurangi 1 berbanding 3/2 bagi 1 dikurangi 1. Oke, ini jadi berapa? 3/2 dibagi 4/3 itu menjadi ya 9/8 ya dikurangi 1 ya berbanding ini jadi 3/2 dikurangi 1. Jadi ini jadi berapa? 9/8 dikurangi 1 itu jadi 1/8 berbanding ini 1/2. Hasilnya adalah 1/4. Jadi kesimpulan kita apa? Ya. Ini 1/4 adalah PA per PU. Sehingga kalau kita mencari P air sekarang, P air adalah ya 1/4 kali P udara. P udara tadi berapa? 4 ya. Jadi 1/4 kali 4 sama dengan 1 dioptri. Nah, dari pilihan yang ada ternyata 1 dioptri ada di pilihan yang B. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk soal nomor 31. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 32. Cermin datar pada pertengahan dinding seperti ditunjukkan gambar. Seorang pengamat berdiri di depan cermin datar sejauh X meter. Agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakangnya, maka harga X maksimum adalah titik-titik meter. Pilihannya nomor A 1, nomor B 1,2, nomor C 1,4, nomor D 1,5. Oke, Bapak langsung ke pembahasan soal nomor 32. Ya. Gambar sudah Bapak tuliskan di papan. Jadi ilustrasinya adalah seperti gambar pertama dan gambar kedua. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita nanti pakai perbandingan segitiga yang kecil yang di sini. Ya. Ini segitiga kecil ya. Dengan segitiga yang besar. Jadi dari sini ke sini. Ya. Oke. Jadi perbandingannya itu sudah Bapak tuliskan di sampingnya. Ada segitiga kecil, ada segitiga besar. Oke, bagaimana kita membandingkan sekarang? Oke, kita bandingkan dari yang kecil dulu. X berbanding ya 21 ditambah X sama dengan ya 1 berbanding 15. Oke, jadi perbandingan antara dua bangun segitiga. Ya. Nah, oke, kita kali silang. 15 kali X itu sama dengan 1 kali 21 ditambah X. Jadi di sini jadi 15X sama dengan 21 ditambah X. Kita kumpulkan X-nya menjadi 15X kurang X sama dengan 21. Di sini jadi 14X sama dengan 21 sehingga X sama dengan 21 dibagi 14. Oke? Dari sini kita dapatkan berapa? Ya, kita sederhanakan boleh dulu. Jadi bagi
7 misalnya 7, 21 bagi 7 jadi 3/2 atau dapatnya adalah 1,5 ya meter. Oke? Jadi 1,5 meter itu ada di pilihan nomor D. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk nomor 32. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Sebuah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar, diameter bola kecil tersebut adalah... Oke, kita langsung bahas ya, Sobat Denpasar Mengajar. Jadi, mikrometer skrup itu mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Oke, kita lihat dari gambar. Skala utamanya adalah, ya, dari gambar Sobat Denpasar Mengajar perhatikan, skala utamanya itu adalah 8, ya. 8,0 ya. Satuannya ingat milimeter. Ya. Kemudian skala noniusnya, skala noniusnya adalah ditunjukkan oleh angka 16 ya. 16/100 ya. Kita tetap harus bagi 100 atau kali 0,01 milimeter. Atau menjadi berapa? 0,16 mm. Sehingga ukurannya berapa jadinya? Ukurannya akan menjadi 8,0 mm ditambah 0,16 mm menjadi 8,16 mm. Nah, jawaban yang ada itu di nomor C. Oke, demikian penjelasan Bapak tentang soal nomor 33. Oke, kita coba bahas lagi nomor 34. Jika M pangkat A, L pangkat B, T pangkat C adalah formula dimensi dari daya listrik, maka nilai 5A ditambah 2B dikurangi 6C adalah... Oke, disebutkan bahwa dimensi daya itu sama dengan M pangkat A kali L pangkat B kali T pangkat C. Oke. Untuk mudahnya mencari dimensi, kita perlu tahu dulu satuan dari daya listrik. Ya, satuan daya ya, kalau di sini apa? Daya listrik ya, daya listrik. Itu satuannya apa? Sama dengan watt. Watt ini apa? Watt ini adalah joule per sekon. Nah, joule itu apa? Joule itu adalah kilogram, ya, apalagi sobat? Meter. Ya, meter kuadrat ya per sekon kuadrat dibagi sekon. Jadi di sini nanti apa? Kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat min 3. Nah, dari satuan ini kita bisa buat dimensi dari daya listrik. Dimensi daya listrik. Kilogram dimensinya itu adalah M, jadi M-nya pangkat 1. Meter dimensinya adalah L, L-nya pangkat 2. Sekon dimensinya adalah T, T-nya pangkat min 3. Sehingga kesimpulan kita apa? A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah min 3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah 5A, ya. 5A ditambah 2B dikurangi 6C. Jadi kita ganti 5 kali 1
ditambah 2 kali 2 dikurangi 6 kali min 3. Jadi 5 tambah 4 ditambah, ini jadi 18 ya. Nah, 9 tambah 18 jadinya 27. Nah, angka 27 ada di pilihan nomor C. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk nomor 34. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 35 ya. Made menaiki sebuah perahu hendak menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter. Kecepatan arus sungai adalah 4 meter per sekon. Jika perahu bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon tegak lurus arus sungai, maka perahu Made akan sampai di seberang setelah menempuh lintasan sepanjang titik-titik meter. Pilihan yang ada: A 180, B 240, C 300, D 320. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi di papan sudah Pak gambar ya, ada sungai di mana si Made akan bergerak dari A menuju B. Ternyata sungai ini ada arusnya. Oke, pergerakan Made ya kita simbolkan dengan VP ya, kecepatan perahu. Kemudian arus air kita simbolkan dengan VA, arus air, kecepatan arus. Nah, ternyata akibat dari arus air, Made tidak bergerak dari A ke B, tapi melainkan dari A ke C. Karena apa? Karena arus kecepatan dari Made itu akan menjadi V ya. Nah, untuk mencari V ini kita menggunakan konsep Pitagoras, di mana V sama dengan akar dari kecepatan perahu kuadrat ditambah kecepatan arus kuadrat. Oke, kecepatan perahunya Made berapa? Dalam soal diketahui kecepatan perahunya adalah 3. Berarti 3 kuadrat ditambah arusnya adalah 4 kuadrat. Jadi di sini adalah akar 9 ditambah 16, jadi akar 25 sama dengan 5 meter per sekon. Ya, oke. Jadi kecepatan bergeraknya sekarang adalah 5 meter per sekon. Nah, diketahui dalam soal lebar sungainya adalah 180. Jadi dari A ke B ini adalah 180 meter. Yang ditanya adalah panjang lintasan yang ditempuh Made. Jadi yang ditanya adalah A ke C itu berapa? Oke. Dari soal ini dan dari apa yang sudah Pak gambar di papan, kita pakai perbandingan, di mana AC kita bandingkan dengan V akan sama dengan AB kalau kita bandingkan dengan kecepatan perahunya si Made ya. Sehingga kita ganti angkanya sekarang. AC dibanding V-nya adalah 5, AB itu adalah 180, dibagi kecepatan perahu adalah 3 ya. Sehingga panjang lintasan AC akan menjadi 180 per 3 dikali 5. Oke, 180 bagi 3 berapa? Ini adalah 60, sehingga 60 kali 5 menghasilkan 300 meter. Oke, dari pilihan yang ada 300 meter ada di pilihan nomor C. Oke, demikian penjelasan Bapak tentang soal nomor 35. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 36. Made dan Wayan melemparkan 2 bola identik bersamaan secara horizontal dari sebuah gedung tinggi. Bola yang dilempar Made memiliki kecepatan awal V, sedangkan bola yang dilempar Wayan memiliki kecepatan 0,5 V. Pernyataan yang benar mengenai peristiwa tersebut adalah: 1.
bola si Made mengalami percepatan lebih kecil. 2. Bola si Made dan si Wayan menyentuh tanah pada waktu yang sama. 3. Bola si Made mencapai tanah terlebih dahulu. 4. Bola si Made mencapai tanah pada jarak yang lebih jauh. Pilihan yang ada: nomor A 1, 2, 3 benar, B 1 dan 3 benar, C 2 dan 4 benar, D 4 saja yang benar. Oke, kita langsung pada pembahasan. Bapak sudah coba tulis atau gambar ilustrasi dalam soal. Oke. Nah, Made dan Wayan itu menjatuhkan bola atau melempar bola secara horizontal, ya, seperti gambar di mana diketahui di sini kecepatan Made adalah V, sedangkan kecepatan bola si Wayan adalah 0,5 V. Nah, pertama yang kita tentukan bagaimana percepatannya. Dalam kasus ini adalah gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas, percepatan benda itu akan sama dengan A akan sama dengan gravitasi. Jadi, A-nya si Made akan sama dengan A-nya si Wayan. Oke? Terus yang kedua, waktu sampai di tanah, ya. Untuk gerak jatuh bebas, rumus dari waktu sampai di tanah itu adalah T sama dengan akar 2H per G. Nah, dalam soal diketahui bahwa Made dan si Wayan, ya, menjatuhkan bola dari ketinggian yang sama sebesar H. Sehingga kesimpulan kita adalah T-nya si Made akan sama dengan T-nya si Wayan. Oke? Nah, yang ketiga yang harus kita cari adalah besarnya nilai dari X-nya si Wayan dengan X-nya si Made. Untuk mencari nilai X, rumusnya adalah Vx kali T. Dalam soal, Vx-nya dari si Made itu adalah V, ini sama dengan Vx-nya Made, sedangkan ini adalah Vx-nya si Wayan. Sehingga kita bisa cari untuk X-nya si Made adalah Vx-nya adalah V dikali T. Sedangkan X-nya si Wayan adalah 0,5 V kali T. Kesimpulan kita apa? X-nya si Made lebih besar dari X-nya si Wayan. Atau X-nya Made lebih jauh dari X-nya si Wayan. Atau jatuhnya bola dari si Made lebih jauh daripada si Wayan. Dari pilihan yang ada, maka dapat kita simpulkan pilihan yang pertama atau keterangan yang pertama, bola si Made mengalami percepatan lebih kecil, ini salah. Kemudian yang kedua, bola si Made dan si Wayan menyentuh tanah pada waktu yang sama, benar. Ya. Ketiga, bola si Made mencapai tanah terlebih dahulu. Oke, kita lihat T Made sama dengan T Wayan, berarti ini salah. Ya. Yang keempat, ya, bola si Made mencapai tanah pada jarak yang lebih jauh. Jadi X-nya Made lebih besar dari X-nya Wayan. Jadi benar. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4 benar. Di sini pilihannya adalah yang benar adalah poin C. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk soal nomor 36. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 37.
Made melempar bola dengan sudut 45 derajat terhadap arah horizontal. Perbandingan antara jarak tembak terjauh dalam arah horizontal dan tinggi maksimum dari bola yang dilempar Made adalah A. 8, B. 4, C. 1, D. 0,25. Oke, untuk soal nomor 37 ini kita membahas tentang materi gerak parabola. Jadi, untuk mencari nilai X maksimum itu rumusannya adalah V0 kuadrat kali sin 2 theta dibagi G. Kalau sin 2 theta-nya kita rubah, itu akan menjadi V0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta dibagi G. Untuk mencari tinggi maksimum atau Y max itu menjadi Y sama dengan V0 kuadrat V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi 2G. Atau kalau kita rubah di sini menjadi V0 kuadrat, kita bisa tulis begini, sin theta kali sin theta dibagi 2G. Nah, kalau kita bandingkan sekarang X maksimum kita bandingkan dengan Y maksimum. Oke, kita tulis rumusannya. Jadi V0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta dibagi G itu berbanding V0 kuadrat kali sin theta kali sin theta dibagi 2G. Oke, kita rubah rumusan ini ya menjadi V0 kuadrat kali 2 kali sin theta kali cos theta dibagi G. Kita balik menjadi konsep perkalian, ini menjadi 2G dibagi V0 kuadrat kali sin theta kali sin theta. Oke, kita coret-coret aja ya. V0 kuadrat kita coret, kemudian G juga kita coret, apalagi sinnya juga kita coret. Sehingga apa? Sehingga di atas akan menjadi 4 kali cos theta, di bawah menjadi sin theta. Oke, nah kalau kita rubah rumusan ini menjadi 4 kali cos theta dibagi sin theta. Ini menjadi apa? Atau kita balik aja ya, 4 per ini menjadi sin theta dibagi cos theta. Ini menjadi 4 dibagi tangen theta. Nah, diketahui dalam soal bahwa theta adalah 45 derajat, menjadi 4 dibagi tangen 45 derajat menjadi berapa? 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, pilihan 4 itu ada di pilihan nomor B. Oke? Demikian penjelasan Bapak tentang soal nomor 37. Oke, kita lanjutkan ke soal 38. Made mengendarai mobil dengan kecepatan 10 meter per sekon. Mobil Made masanya 500 kg. Dalam perjalanan, Made melihat ada sebuah batu besar pada jarak 25 meter di depan mobilnya. Agar mobil Made tepat berhenti sebelum mengenai batu, maka mobil Made harus direm dengan memberikan gaya sebesar titik-titik Newton. A. 250, B. 500, C. 1000, D. 2000. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 38 ini, kita menggunakan rumus umum dari gerak lurus, yaitu V
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali AS. Ya. Dalam soal diketahui V0-nya adalah kecepatan awal itu 10 meter per sekon. VT-nya adalah 0 karena berhenti. Sedangkan S-nya, jarak yang harus ditempuh itu adalah 25 meter. Kita masukkan angka ini ke dalam soal, ke dalam rumusan ini. Jadi 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 2 kali A kali 25. Jadi 0 sama dengan 100 tambah 50A. Sehingga min 50A menjadi 100. A sama dengan 100 dibagi min 50. Ini sama dengan berapa? Min 2 meter per sekon kuadrat. Nilai min itu menunjukkan mobil dari Made mengalami perlambatan. Terus pertanyaannya adalah gaya yang diberikan untuk mengerem. Jadi F-nya, F sama dengan apa? M kali A. Jadi gaya pengereman M kali A. Massa dari mobil ini adalah 500 kg, sedangkan tadi perlambatannya adalah minus 2. Jadi 500 kali minus 2 jadi minus 1000 Newton. Tanda minus itu artinya gaya pengereman ini berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, pilihan yang ada untuk nomor 38 ini itu adalah 1000 Newton, ada di pilihan nomor C. Oke? Demikian penjelasan Bapak untuk soal nomor 38. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 39. Made melakukan suatu percobaan. Made melepaskan sebuah balok pada permukaan bidang licin dengan kemiringan theta. Made menginginkan agar percepatan balok pada bidang itu adalah 0,5 dari percepatan gravitasi, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nilai theta yang harus dibuat adalah titik-titik derajat. Pilihannya A15, B30, C45, dan D60. Oke, untuk membahas soal ini Bapak sudah gambar bidang miringnya, di mana sudutnya adalah sudut theta. Kita gambar gaya-gaya yang berperan dalam sistem ini. Jadi ke bawah itu adalah M kali G, kemudian ke sini ini sudutnya theta ya. Ini jadi M kali G kali cos theta. Ya, ke sini jadi M kali G kali sin theta. Ke atas ada gaya normal dan ke bawah ini adalah arah gerak benda, ya. Nah, dari konsep hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma Fx ya. Oke, nah yang searah dengan sumbu X bidang miring ini, gayanya adalah M kali G kali sin theta sama dengan M kali A. Dalam soal diminta A-nya adalah 0,5 kali gaya gravitasi. Jadi kita ganti A-nya dengan keterangan dalam soal. M kali G kali sin theta sama dengan M kali 0,5 kali gravitasi. Nah, kita bisa coret ya. M-nya kita bisa coret, G-nya kita bisa coret, sehingga sisa apa? Sin theta sama dengan 0,5. Nah, sin theta sama dengan 0,5 atau setengah, berarti sudut tetanya adalah sebesar ya 30 derajat. Karena sin 30 derajat adalah 0,5. Dari pilihan dalam soal, 30 derajat itu ada di nomor B. Jadi jawabannya adalah B.
Oke, demikian penjelasan Bapak untuk nomor 39. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 40. Made duduk di atas kursi pada roda yang berputar vertikal. Diketahui jari-jari roda adalah 2,5 meter. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah laju maksimum roda agar Made tidak terhempas dari tempat duduknya? Pilihan yang ada adalah nomor A 8 meter per sekon, B 6 meter per sekon, C 5 meter per sekon, D 4 meter per sekon. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi, Bapak sudah gambar sebuah lingkaran, kita anggap ini lintasan yang dilalui oleh si Made. Nah, ya, Made cenderung akan terlepas dari kursinya pada saat berada di posisi tertinggi. Jadi dari sini ya, cenderung terlepas dari kursinya pada saat berada di posisi tertinggi. Ya, dimana pada posisi tertinggi kita coba gambar gaya-gayanya. Ke sini nanti ada M kali G, ke atas nanti ada gaya normal, dan ke sini ada kecepatannya. Jadi di posisi tertinggi Made ya cenderung akan terlepas dari kursinya. Oke, dari konsep gaya sentripetal, maka kita ketahui bahwa sigma F sentripetal pada posisi yang di atas itu adalah M kali G dikurangi N. Dimana kita ketahui juga bahwa gaya sentripetal itu rumusnya gimana? M kali V kuadrat per R. Nah, Made hampir terlepas. Jadi di sini ya, Made hampir terlepas dari kursi saat apa? Ya, saat ya N sama dengan 0. Sehingga kita bisa buat sigma Fs sama dengan M kali G dikurangi N. Di sini nanti kita ganti dulu ya. M kali V kuadrat per R sama dengan M kali G kurang N. Jadi saat N sama dengan 0, berarti di sini nanti V-nya sama dengan V maksimum. Berarti kita ganti ya. M kali V maksimum kuadrat dibagi R sama dengan M kali G dikurangi 0. Sehingga M kali V maksimum kuadrat per R sama dengan M kali G. M-nya kita bisa coret ya. Sehingga apa? V maksimum kuadrat itu sama dengan apa? G kali R. Oke. Nah, kemudian kalau kita mencari V maksimumnya saja sama dengan apa? Akar dari G kali R. Dalam soal diketahui G-nya adalah berapa? 10. R-nya berapa? R-nya adalah 2,5. Jadi 10 kali 2,5. Jadi akar 25. Akar 25 adalah 5 meter per sekon. Nah, dalam soal diketahui 5 meter per sekon ada di pilihan nomor C. Ya. Oke. Demikian penjelasan Bapak untuk soal nomor 40. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 41. Made menjatuhkan sebuah benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Pernyataan berikut ini yang tepat dengan situasi tersebut adalah: 1. Energi mekaniknya tetap. 2. Energi potensialnya tetap. 3.
Gerakannya dipercepat beraturan. 4. Energi kinetiknya tetap. Pilihannya adalah A. 1, 2, 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja benar. Oke, kita langsung bahas ya. Ini adalah konsep benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas. Nah, konsep dari benda jatuh bebas apa? Poin yang pertama adalah energi mekanik tetap. Ya, di sini berlaku apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Kemudian, kalau kita lihat dari energi potensialnya semakin apa? Semakin kecil. Kemudian kalau kita lihat dari energi kinetiknya akan semakin besar. Nah, untuk gerak jatuh bebas itu masuk ke dalam GL BB dipercepat. Jadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke, dari pernyataan yang ada, poin 1, energi mekaniknya tetap, berarti itu benar, ya. Poin 2, energi potensialnya tetap, berarti salah, ya. Poin 3, gerakannya dipercepat beraturan, itu berarti benar, karena termasuk GLBB dipercepat. Yang nomor 4, energi kinetiknya tetap, berarti salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3, maka pilihan yang tepat adalah pilihan yang B. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk nomor 41. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 42 ya. Sebuah batang homogen dengan massa M berada dalam kondisi seimbang seperti gambar di bawah ini. Dengan percepatan gravitasi G, besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik tancapnya A adalah, pilihannya A 4 MGH, B 2 MGH, C MGH, D MGH per 2. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak sudah gambar ulang ya di papan. Nah, kita terlebih dahulu gambar gaya-gaya yang ada pada sistem ini ya. Jadi, oke, di sini sudutnya dulu ya, sudutnya 45 derajat. Nah, di sini nanti TX, di sini adalah TY, oke. Kemudian di sini apa? F ya, FB misalnya gitu ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita coba cari atau coba selesaikan, kita cari dulu besaran dari TY-nya ya. Caranya gimana? Oh, ada lagi satu yang belum ini. Ini M kali G ya, massa kali gravitasi untuk batang homogen ini ya. Oke. Jadi yang pertama kita mau cari adalah besaran TY atau rumus dari TY-nya dengan menggunakan momen gaya di B sama dengan 0 ya. Momen gaya di B sama dengan 0. Kalau kita lihat gaya-gaya yang bisa kita pakai untuk momen gaya di B sama dengan 0 adalah M kali G dan TY. Jadi kita pakai aturan di sini. Searah jarum jam misalnya negatif dan berlawanan arah jarum jam misalnya positif. Jadi yang positif adalah TY-nya ya. Jadi TY kali BC.
kemudian dikurangi M kali G kali BP sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita lihat BC-nya itu sebesar L, BP-nya itu adalah setengah L. Jadi di sini TY kali L dikurangi M kali G kali setengah L sama dengan 0. Sehingga apa? Kesimpulan kita adalah TY kali L sama dengan setengah kali M kali G kali L. L-nya kita bisa coret sehingga besarnya TY sama dengan setengah kali M kali G. Nah, kemudian kita lihat TX-nya. Karena TY dengan TX, ya, sudut yang dibentuknya terhadap T adalah 45 derajat, maka dapat kita simpulkan juga TX itu pasti sama dengan TY, sama dengan setengah kali M kali G. Jadi ini ya, kenapa dia sama? Karena sudut dari yang dibentuk dari tegangan tali T adalah 45 derajat, sehingga TX pasti sama dengan TY. Nah, yang kedua, untuk mencari momen gaya di titik A. Oke, untuk mencari besarnya momen gaya di A, berarti kita harus melihat semua gaya yang berperan terhadap momen gaya di A. Yang pertama adalah FB. FB, tapi FB kalau kita perpanjang nanti jaraknya terhadap A adalah 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah M kali G. M kali G kalau dilihat dari posisi A itu bergerak searah jarum jam, berarti kita dikurangi ya M kali G. Kalau kita lihat jarak tegak lurus dengan titik A adalah sebesar A kali P1 ya. AP1, sorry. Ya, jaraknya adalah sebesar AP1. Kemudian yang berikutnya kita lihat TY. TY itu bergerak terhadap titik A itu berlawanan arah. Jadi ditambah ya. Ditambah TY, kalau kita lihat jarak tegak lurus TY terhadap titik A adalah AP2. Ya. Kemudian TX kalau kita lihat terhadap posisi A bergerak searah jarum jam, jadi dikurangi TX kali jarak tegak lurus terhadap titik A adalah sebesar H. Ya, jadi sebesar H dia jarak di tegak lurusnya. Sehingga kita bisa lihat di sini gini, jadi 0 dikurangi M kali G, AP1 itu adalah sebesar setengah L tambah TY adalah ini yang tadi kita sudah cari, setengah kali M kali G, AP2 itu besarnya adalah L dikurangi TX adalah setengah kali M kali G dikali H. Oke, jadi kita lihat 0. Nah, ini kita bisa coret karena ini nilainya sama. Min MG kali setengah L ditambah setengah kali MG kali L, itu nanti kalau dijumlahkan hasilnya 0. Jadi yang sisa adalah di sini min setengah M kali G kali H. Atau kita bisa simpulkan karena min dan plus itu pemisalan, momen gaya di A akan menjadi M kali G kali H dibagi 2. Dari pilihan yang ada, M kali G kali H per 2 ada di pilihan yang D. Oke? Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 42. Oke, kita lanjutkan ke soal 43.
Made melakukan percobaan dengan menggunakan bandul. Dalam percobaan tersebut diperoleh bahwa bandul bergetar dengan periode 2 sekon. Jika G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, panjang tali bandul yang digunakan oleh Made adalah titik-titik meter. A 2,0, B 1,0, C 0,5, D 0,4. Oke, kita langsung bahas ya soal nomor 43. Jadi kalau kita mencari periode bandul, rumusnya adalah T sama dengan 2V akar L per G. Ya, dalam soal diketahui T-nya adalah 2 sekon, ya, G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan angka-angka ini. Jadi ini adalah 2 sama dengan 2 kali V akar L per 9,8 ya. Oke, jadi kita kuadratkan dulu ya. Biar hilang akarnya, ini jadi 4 sama dengan 4 kali V kuadrat kali R per 9,8. Jadi nilai L nanti adalah ya, oke, 4 kali 9,8 dibagi 4 kali V kuadrat. Jadi 4-nya kita bisa coret, berarti sisa nanti 9,8 dibagi, nah ini 3,14 kuadrat. Kalau dihitung 9,8 dibagi 3,14 kuadrat, nilainya nanti adalah 0,99 meter. Kalau kita bulatkan akan menjadi 1,0 meter. Ya. Dari pilihan yang ada, nilai 1,0 itu ada di pilihan yang ke B. Oke? Demikian pembahasan Bapak untuk soal nomor 43. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 44. Sebuah mobil bermasa 1000 kg diangkat oleh sebuah dongkrak hidrolik. Jari-jari pengisap besar dan kecil masing-masing 100 cm dan 20 cm. Gaya yang harus dikerjakan pada pengisap kecil untuk mengangkat mobil adalah titik-titik Newton. A 4000, B 400, C 200, D 40. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Di papan Bapak sudah tulis ilustrasi gambar soal. Jadi ada dongkrak hidrolik ya, seperti gambar. Nah, untuk menyelesaikannya kita pakai konsep tekanan. Jadi tekanan 1 itu sama dengan tekanan 2. P1 sama dengan P2. Nah, rumus tekanan itu apa? F per A. Jadi F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Ya. Karena yang diketahui jari-jari, berarti kita pakai dulu luas dari lingkaran. F1 per ya, V kali R1 kuadrat sama dengan F2 dibagi V kali R2 kuadrat. Ya, V-nya kita coret saja ya. Sehingga perbandingannya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ya. Nah, diketahui dalam soal apa? F2-nya itu adalah M kali G. Masanya itu berapa? Masanya 1000 kilo. 1000 kilo. Gravitasi tidak diketahui, kita tulis saja 10. Jadi di sini adalah 10.000 Newton. Nah, oke. Kita cari sekarang F1-nya. Ya, oke. F1 per R1-nya berapa? R1-nya 20 cm, R2-nya 100 cm. Karena di sini konsep perbandingan, jadi tidak perlu lagi dirubah dalam meter. Ya. Jadi di sini
20 kuadrat sama dengan F2-nya adalah 10.000 dibagi 100 kuadrat. Sehingga F1 sama dengan 10.000 dibagi, ya, di sini jadi 10.000 juga dikali 400 ya. Jadi ini kita coret, hasilnya berapa? 400 Newton ya. Nah, angka 400 Newton ini ada di pilihan yang B. Oke? Jadi demikian penjelasan Bapak untuk soal nomor 44. Oke, kita lanjutkan ke soal 45. Made melakukan percobaan fluida seperti gambar di bawah ini. Balok kayu dengan massa 10 kg dan massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik akan tercelup seluruhnya dalam air jika di atas balok kayu itu diletakkan sebuah pemberat P. Jika massa jenis air dianggap 1 gram per cm kubik dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka massa pemberat P adalah pilihannya A 1,0 kg, B 1,5 kg, C 2,0 kg, D 2,5 kg. Oke, kita langsung bahas soal nomor 45 ini. Nah, katanya kondisinya adalah seimbang. Kalau seimbang itu artinya apa? Kalau seimbang artinya gaya ke atas oleh fluida, dalam hal ini air, itu sama dengan berat dari balok, yaitu ya balok kayu ditambah berat dari pemberat P ya. Jadi gaya ke atas sama dengan berat balok ditambah berat dari pemberatnya. Oke, kalau kita cari rumus dari gaya ke atas, itu rumusnya apa? Rho fluida kali grafikasi kali volume benda tercelup. Ya, volume benda tercelup. Yang tercelup di sini siapa? Baloknya. Maka di sini rho fluida kali G volume tercelup itu belum diketahui, tapi yang diketahui adalah massa balok dengan massa jenisnya. Maka volume tercelup itu bisa kita buat rumusan menjadi massa balok dibagi massa jenis balok. Ya. Kita masukkan aja rumusannya. Rho fluida, rho air itu 1 gram per cm kubik. Kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Jadi berapa? 1000 ya. 1000. Gravitasinya 10. Massa baloknya adalah berapa? Massa baloknya itu adalah 10. Massa jenis balok berapa? Massa jenis balok 0,8. 0,8 gram per cm kubik dirubah jadi kilogram per meter kubik, jadi 800. Oke, hasil ini kalau kita hitung akan menjadi berapa? 125 Newton. Nah, sekarang kita coba cari berat baloknya dulu. Berat baloknya adalah berapa? Berat balok itu nanti adalah massa balok kali gravitasi. Massa baloknya berapa? Massa baloknya adalah 10. Gravitasinya 10. Jadi 10 kali 10 berapa? 100 Newton. Nah, baru kita bawa rumusan ini. Untuk mencari berat pemberat itu jadinya apa? Gaya ke atas dikurangi berat balok. Gaya ke atas adalah 125. Berat balok adalah 100. Sehingga berat dari pemberat P adalah 25 Newton. Dalam soal yang ditanya adalah massa pemberat. M pemberat itu adalah W pemberat dibagi gravitasi. Jadi 25 dibagi 10 hasilnya adalah 2,5 kilogram ya.
Dari pilihan yang ada 2,5 kg ada di pilihan yang D. Oke? Jadi itu penjelasan Bapak untuk soal nomor 45. Oke, kita lanjutkan soal nomor 46. Dari rangkaian hambatan di bawah ini, besar hambatan listrik antara titik A dan titik B adalah titik-titik home. Pilihannya A 6, B 8, C 10, D 12. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Karena yang ditanya adalah hambatan dari A ke B, maka nilai ini, hambatan ini kita tidak gunakan, ya. Cukup yang di sini saja ya, yang di kirinya saja, ya. Nah, untuk menyelesaikan kita coba lihat rangkaian ini akan menjadi rangkaian seri ya. Oke, yang Bapak lingkari. Jadi rangkaian seri. Oke, kita cari dulu berarti R seri pertama. R seri 1 itu jadi 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 itu jadinya 12 ohm ya. Oke, kalau kita sudah rubah ke rangkaian seri 1, maka rangkaian listrik ini atau rangkaian hambatan ini akan menjadi seperti ini ya. Oke, Pak gambar lagi yang baru. Ya. Oke. Ini A, ini B, ini 2 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Nah, di sini tadi rangkaiannya sudah kita ganti jadi 12 ohm, ya. Nah, yang kita selesaikan ini dulu. Ya. Ini menjadi rangkaian paralel ya. Oke, 1 per R paralel 1 itu 1 per 6 ditambah 1 per 12. Ini kalau kita samakan penyebut akan menjadi berapa? 3 per 12. Sehingga R paralel 1 itu menjadi 12 per 3 sama dengan 4 ohm. Ya. Nah, kalau sudah, kita ubah lagi rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Ini A, ini B, jadi ini jadi 2 ohm, ini 2 ohm, di sini jadi 4 ohm. Jadi, terakhir kita dapat R totalnya itu menjadi rangkaian seri. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya adalah 8 ohm. Jadi hambatan total adalah 8 ohm. Untuk pilihannya 8 ohm itu ada di pilihan yang ke B. Ya. Oke. Itu penjelasan Bapak untuk soal nomor 46. Oke, kita lanjutkan ke soal 47. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Jika arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm adalah sebesar I, maka hambatan 5 ohm akan dilalui oleh arus listrik sebesar pilihannya A, I, B, 2I, C, 3I, D, 4I. Oke, kita langsung bahas ya. Bapak sudah gambar ulang rangkaian listriknya dan Bapak tambahin dengan memberikan R1, R2, R3, R4 pemisalannya ya. Jadi katanya di R1 arus listriknya adalah sebesar I. Kita lihat R1 dan R2 itu rangkaiannya adalah paralel. Sehingga kalau kita lihat perbandingan I-nya, I1 banding I2 itu akan menjadi 1 per R1 banding 1 per R2. Ini sama dengan berapa? 1 per 8 banding 1 per 4. Kita sama-sama kaliin 8 ya. Sehingga ini menjadi I1 banding I2 menjadi 1 berbanding 2.
Oke. Jadi untuk mencari I1 itu rumusnya sebenarnya 1 angkanya dibanding 1 tambah 2 dikali I rangkaian, ya. Rangkaian. Nah, diketahui dalam soal I1 adalah I, ya. Jadi I sama dengan 1/3 kali I rangkaian. Jadi I rangkaian ini kita bisa ketahui sekarang I rangkaian akan menjadi berapa? 3I. Nah, yang ditanya adalah R3. R3 terhadap sumber termasuk juga R4 itu dirangkai seri, sehingga apa? I3 itu akan sama juga dengan I4. Ini akan sama besarnya dengan I rangkaian. Rangkaian sebesar berapa? Sebesar 3I. Ya. Nah, dari pilihan yang ada 3I ada di pilihan yang C. Oke? Jadi itu penjelasan Bapak untuk soal nomor 47. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 48. 3 muatan disusun seperti gambar di bawah ini. Jika K menyatakan tetapan kolom, besarnya gaya elektrostatis yang dirasakan oleh muatan positif pada ujung kiri adalah pilihan A, K Q kuadrat per 2R kuadrat. Pilihan B, K Q kuadrat per R kuadrat. Yang C, 3K Q kuadrat per 4R kuadrat. Yang D, 5K Q kuadrat per 4R kuadrat. Oke, kita langsung bahas ya. Oke, kita coba lihat gambar yang sudah Pak tuliskan di papan. Jadi ada 3 muatan. Bapak misalkan A, B, dan C. A Bapak taruh di kiri. Yang ditanya nanti adalah FA-nya berapa, ya. FA itu berapa? Oke. Nah, kita lihat di titik A, gaya yang terjadi itu adalah FAB dan FAC. Oke. FAB karena muatan A positif dan B positif, maka dia tolak menolak. Jadi ke sini ya. Ini jadi FAB. Sedangkan antara A dan C karena muatannya beda akan tarik menarik, maka FAC akan ke sini. Ke kanan ya, FAC. Oke. Jadi kita coba cari satu per satu. Kalau kita tulis rumusan FAB itu akan menjadi apa? K kali QA kali QB per RAB kuadrat ya. Jadi karena muatannya sama besarnya, berarti di sini Q kuadrat per RAB itu berapa? R aja ya, berarti di sini jadi R kuadrat. Ya, kemudian FAC itu adalah K kali QA kali QC per RAC kuadrat. Jadi besar muatan juga sama ya, jadi K kali Q kuadrat per, ini jadi berapa? 2R kuadrat. Sehingga menjadi apa? K kali Q kuadrat per 4 kali R kuadrat. Nah, karena arahnya berlawanan, maka kita kurangkan. Yang lebih besar mana? Kalau kita lihat dari hasilnya, yang lebih besar adalah FAB. Sehingga FA itu adalah FAB dikurangi FAC. Jadi K kali Q kuadrat per R kuadrat dikurangi K kali Q kuadrat per 4 kali R kuadrat. Kalau kita samakan penyebutnya, maka akan menjadi berapa? Hasilnya nanti 3 kali K Q kuadrat per 4 kali R kuadrat. Nah, untuk pilihan yang ada, untuk 3 kali K kali Q kuadrat per 4 R kuadrat, itu ada di pilihan yang
C. Ya. Oke. Jadi itu pembahasan Bapak untuk soal nomor 48. Oke, kita lanjutkan ke soal 49. Transformator ideal tampak pada gambar di bawah ini. Besar tegangan listrik yang terjadi pada lampu adalah pilihannya A. 55 volt, B. 500 volt, C. 720 volt, D. 880 volt. Oke, kita langsung aja ya pada pembahasannya. Untuk transformator, maka kita untuk rumusan yang ada kaitan dengan lilitan dan tegangan, maka rumusannya adalah NP per NS sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder. Dalam soal diketahui bahwa jumlah lilitan primer adalah 400. Kita ganti aja ya. 400 dibagi. Yang sekundernya adalah 100 ya. 100 sama dengan tegangan primernya itu adalah 220. Nah, yang ditanya tegangan sekunder. Oke. Jadi di sini bisa 4 sama dengan 220 dibagi tegangan sekunder. PS sama dengan berapa? 220 dibagi 4. 220 dibagi 4 hasilnya adalah 55 volt ya. Nah, 55 volt ini ada di pilihan yang nomor atau pilihan yang A. Oke? Itu pembahasan Bapak untuk soal nomor 49. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 50 ya. 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 Newton per meter. Disusun seri paralel seperti pada gambar. Beban W digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat beban W adalah pilihannya A 60 Newton, B 120 Newton, C 300 Newton, D 450 Newton. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi kalau kita lihat susunan pegasnya seperti gambar di depan. Nah, yang pertama ini adalah susunan paralel ya dari pegas. Untuk susunan paralel, maka konstantanya adalah ya Kv-nya adalah K tambah K tambah K. Hasilnya adalah 3K ya. Kemudian yang paralel ini dirangkai seri lagi dengan satu pegas lain ya. Jadi nanti 1 per K total itu menjadi berapa? 1 per Kp ditambah 1 per K. Ini sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K. Ini sama dengan berapa jadinya? Samakan penyebut jadi 4 per 3K. Sehingga konstanta totalnya itu menjadi 3K per 4 ya. 3K per 4 ya. Jadi di sini jadi 3 per 4, K-nya berapa? K-nya adalah 1600. Maka konstanta totalnya menjadi 1200 Newton per meter. Nah, kemudian adanya beban W menyebabkan pertambahan panjang pegas itu adalah 5 cm. Jadi X-nya di sini adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka besarnya W itu identik dengan gaya pegas itu adalah K kali X itu sama dengan K-nya adalah tadi 1200, berarti X-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini kita bisa coret tinggal 12 kali 5. 12 kali 5 adalah 60 Newton. Nah, 60 Newton di pilihannya ada di poin yang A. Oke, itu penjelasan Bapak untuk soal nomor 50.
Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian secara keseluruhan penjelasan Bapak tentang soal dan pembahasan KSON-DM bagian yang kedua. Ada 25 soal yang sudah Bapak bahas. Sampai jumpa pada video-video Bapak berikutnya, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.